Isu Ahok dirut Pertamina, PA212 dan PKS kejang-kejang. Kalau saya tidak salah, semua ini bermula dari statement satu anggota DPR yang beberapa hari lalu mengaku dapat informasi bahwa Ahok akan ditunjuk sebagai Direktur Utama Pertamina. Katanya informasi itu dia dapat dari pihak ketiga, tapi tidak jelas dari mana sumber informasinya. Sebelumnya memang Ahok selaku Komisaris Utama dan Direktur Utama Pertamina bertemu dengan Erick Thohir pada Selasa lalu. Kata Ahok, Direksi Pertamina dipanggil berkaitan dengan rapat Board of Director and Board of Commissioner. Selain itu, ada pembahasan mengenai rencana pembelian hak partisipasi sel di Blok Masela. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan isu diangkat jadi Direktur Utama. Hanya ada satu pergantian jabatan, yaitu Wakil Komisaris Utama Pertamina. Ahok tetap jadi Komisaris Utama. Tapi kalau bicara soal Ahok, apalagi kalau Ahok mau dapat berkah, biasanya ada kelompok yang dengki dan kepanasan. Sampai saat ini, Ahok masih menjadi momok menakutkan bagi beberapa kelompok. Dulu ketika Ahok dirumorkan menjadi Komisaris Utama, banyak yang kebakaran jenggot, banyak yang protes, demo, marah, pokoknya macam-macam lah. Dan ketika ada isu Ahok mau jadi Direktur Utama Pertamina, kelompok ini muncul lagi dan menjual kaset lama. Salah satunya adalah, ada yang bisa jawab? Ya, kelompok PA212. Sekretaris Majelis Syuro PA212, Selamat Ma'arif mengatakan, mereka menolak keras wacana Ahok jadi Direktur Utama. Seperti yang saya bilang tadi, mereka jualan kaset lama yang membosankan. Ahok disebut tidak kompeten sehingga kalau dia jadi Direktur Utama, Pertamina bisa gulung tikar. Patokan mereka adalah, selama Ahok jadi komisaris, Pertamina rugi sehingga tidak layak jadi Direktur Utama. Hanya orang bodoh yang percaya bahwa PA212 peduli dengan keberlangsungan nasib Pertamina. Mereka sudah terkenal rajanya jualan kecap dengan berbagai varian. Kecap apapun bisa dijual, pokoknya terserah mereka lah. Novel Bamukmin juga kepanasan. Dia menolak Ahok. Kalau Ahok jadi Direktur Utama, sudah diduga memang mau Pertamina gulung tikar lalu diambil alih oleh Garki. Dia juga menyinggung soal kebakaran depo Pertamina di Pelumpang beberapa waktu lalu. Kenapa sih harus Ahok? Padahal masih ada banyak putra-putri terbaik bangsa yang lebih pantas dari Ahok. Ada juga satu pengamat politik yang meminta Ahok mundur saja dari jabatannya. Keberadaan Ahok di Pertamina tidak membawa untung apa-apa bagi negara. Justru negara semakin tekor. Dan juga Ahok bikin kondisi politik tanah air semakin panas. Selain itu, ada juga anggota DPR fraksi PKS yang juga menolak Ahok, mengatakan Ahok belum ada prestasi yang mencolok sejak jadi Komisaris Utama. Saya paham dengan pikiran mereka yang dengki dan iri dengan apa yang diraih Ahok sampai saat ini. Kalau Ahok diangkat jadi Direktur Utama, tidak terbayang seberapa besar gaji dan tunjangan yang bakal dia dapat. Sementara itu, yang tukang protes dan pembenci Ahok pasti iri. Kenapa bukan mereka yang dapat rezeki besar? Kenapa harus Ahok? Kenapa bukan mereka saja? Apalagi PA212. Mereka mungkin berharap salah satu atau beberapa anggotanya dapat jabatan tinggi di Pertamina. Ahok yang mereka benci setengah mati, malah hidup enak dengan gaji yang fantastis. Sedangkan mereka kadang-kadang masih harus demo di jalanan. Kalau ngidam nasi bungkus berlauk telur ceplok. Mau makan enak harus capek-capek cari sponsor dulu. Mereka merasa ahli surga, pemilik kafling surga, tapi kenapa nasibnya tidak sebagus Ahok? Kenapa Ahok yang mereka maki-maki tiap hari malah nasibnya lebih bagus? Bagi mereka Ahok itu penista agama.
tapi bisa jadi komisaris utama Pertamina. Sedangkan mereka merasa sudah suci karena bela agama, tapi tetap saja masih harus berburu nasi bungkus berlauk telur ceplok. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari show.com, ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?